Halo, perkenalkan nama saya Dr. Charity Priscilla Punglaba dengan NIM 12111251267. Saat ini saya akan membawakan presentasi tentang manajemen resiko dan derivatif. Dan terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Profesor Dr. Sedarmayanti yang telah memberikan saya kesempatan pada saat ini. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir, atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Di dalam perusahaan, manajemen risiko atau risk management adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi untuk meminimalisir risiko pendapatan perusahaan. Manajemen risiko perusahaan penting dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan yang mungkin terjadi. Manajemen risiko keuangan bertujuan mengurangi potensi kerugian yang mungkin muncul akibat kejadian yang tidak terduga. Risiko usaha ini bisa disebabkan antara lain oleh nilai mata uang, kredit, komoditas, dan juga ekuitas. Selain itu, ada pula risiko usaha lain yang mungkin terjadi seperti adanya risiko regulasi, risiko pajak, risiko akuntansi, risiko likuiditas, hingga diskontinuitas pasar. Apa itu financial risk? Financial risk atau risiko keuangan adalah sejauh mana perusahaan bergantung pada pembiayaan eksternal, termasuk pasar modal dan bank, untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian dalam bisnis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan atau membahayakan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini bisa berupa ancaman, pengembangan strategi, dan juga mitigasi risiko. Selanjutnya adalah penjelasan filosofi dari financial risk. Filosofi ini berdasarkan ikhtisar kebijakan dan tujuan manajemen risiko keuangan yang mencakup dari beberapa hal. Yang pertama adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau gagal bayar dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. Risiko kredit merupakan risiko yang tidak bisa dihindari, namun dapat dikelola hingga pada batasan yang bisa diterima. Selanjutnya adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. 4 faktor standar risiko pasar adalah risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata uang, dan risiko komoditas. Selanjutnya adalah risiko pendanaan dan likuiditas. Risiko ini adalah risiko yang timbul karena tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Identifikasi sumber risiko likuiditas bertujuan untuk mengetahui jumlah dan tren kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaannya. Yang terakhir adalah risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau sebagai akibat dari kejadian eksternal. Apa itu derivatif? Derivatif adalah keamanan finansial dengan nilai yang bergantung pada atau berasal dari aset dasar atau kelompok aset. Derivatif itu sendiri adalah kontrak antara dua pihak atau lebih dan turunannya memperoleh harganya dari fluktuasi aset dasar. Derivatif dapat berdagang secara bebas atau ETC di bursa. Derivatif OTC merupakan proporsi yang lebih besar dari pasar derivatif. Derivatif yang diperdagangkan dengan OTC umumnya memiliki kemungkinan risiko rekanan yang lebih besar. Sebaliknya, derivatif yang diperdagangkan di bursa distandarisasi dan lebih banyak diatur. Selanjutnya adalah aset-aset dasar di dalam derivatif. Yang pertama adalah saham, yang kedua adalah obligasi, yang ketiga adalah komoditas, yang keempat adalah mata uang, yang kelima adalah suku bunga, dan yang terakhir adalah indeks pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk umum dari derivatif. Ada banyak jenis derivatif yang dapat digunakan untuk manajemen risiko, spekulasi, dan untuk meningkatkan posisi. Derivatif adalah bangsa yang berkembang dan menawarkan produk yang sesuai dengan hampir semua kebutuhan atau toleransi risiko. Yang pertama adalah future contract. Kontrak ini adalah perjanjian antara dua pihak untuk pembelian dan pengiriman aset dengan harga yang disepakati di masa yang akan datang. Yang kedua adalah forward contract. Kontrak ini mirip dengan kontrak berjangka, tetapi tidak berdagang di bursa, hanya off the counter. Ketika kontrak forward dibuat, pembeli dan penjual mungkin telah menyesuaikan persyaratan, ukuran, dan proses penyelesaian untuk turunannya. Selanjutnya yang ketiga adalah swaps. Swaps adalah jenis lain dari
dari derivatif sering digunakan untuk bertukar satu jenis arus kas dengan yang lain. Misalnya, seorang pedagang dapat menggunakan swap suku bunga untuk beralih dari pinjaman suku bunga variabel ke pinjaman suku bunga tetap atau sebaliknya. Dan yang terakhir adalah option kontrak. Kontrak ini mirip dengan kontrak berjangka karena merupakan perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset pada tanggal mendatang yang telah ditentukan sebelumnya dengan harga tertentu. Selanjutnya adalah penjelasan tentang dasar-dasar dari derivatif. Derivatif dapat digunakan untuk lindung nilai suatu posisi, berspekulasi pada pergerakan terarah dari aset yang mendasarinya, atau memberikan pengaruh kepada kepemilikan. Nilai mereka berasal dari fluktuasi nilai aset dasar. Awalnya, derivatif digunakan untuk memastikan nilai tukar seimbang untuk barang yang diperdagangkan secara internasional. Selanjutnya ada keuntungan dari derivatif. Derivatif dapat menjadi alat yang berguna untuk bisnis dan investor. Mereka menyediakan cara untuk mengunci harga, melakukan lindung nilai terhadap pergerakan suku bunga yang tidak menguntungkan, dan memitigasi resiko seringkali dengan biaya terbatas. Selain itu, derivatif seringkali dapat dibeli dengan margin, yaitu dengan dana pinjaman yang membuatnya lebih murah. Sebelumnya ada penjelasan tentang keuntungan derivatif, ada pula kelemahan dari derivatif. Pada sisi negatifnya, derivatif sulit untuk dinilai karena didasarkan pada harga aset lain. Sebagian besar derivatif juga sensitif terhadap perubahan jumlah waktu untuk kadaluarsa, biaya memegang aset dasar, dan suku bunga. Variabel-variabel ini membuatnya sulit untuk secara sempurna mencocokkan nilai derivatif dengan aset dasar. Karena derivatif itu sendiri tidak memiliki nilai intrinsik, nilainya hanya berasal dari aset dasar dan ia rentan terhadap sentimen pasar dan juga risiko pasar.